Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, alhamdulillah. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, sekarang gue melakukan presentasi. Nanti jika namanya kalau ibu panggil kalian jawab dari sambil angkat tangan. Ngerti? Ngerti, Bu. Hikma, lanjut Bu. Yosi, lanjut Bu. Jule, hadir. Ersa, Hadir, Bu. Hamifah, Hadir, Bu. Lulu, hadir Bu. Baik, alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ini mengajarkan kalian terlebih dulu agar tubuh dan pikiran kalian siap belajar. Ayo silakan berdiri. Ya, mama baik. Kita tarik nafas. Ayo maju berdiri ya tadi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, selesai, silakan duduk kembali. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan latihan tadi? Apakah sudah rileks dan fokus? Rileks, Bu. Baik, nah anak-anak, ketika kita menarik nafas, kita sedang menghirup udara. Pernahkah kalian berpikir bagaimana jika udara yang kita hirup tidak bersih? Satu. Nah, apakah kita bisa bernafas dengan nyaman seperti tadi? Tidak. Betul. Udara bersih merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting. Jika udara tercemar, maka kesehatan kita juga terganggu. Hal ini juga berkaitan dengan perubahan iklim. Ibu akan menampilkan gambar. Perhatikan gambar ini. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Sampah. Teman. Apakah kalian pernah melihat hal serupa di lingkungan sekitar kalian? Nah, banyak Bu di rumah saya. Lalu menurut kalian apa penyebab dari kerusakan lingkungan itu? Banyaknya sampah sembarangan. Jawaban kalian sangat tepat. Kerusakan lingkungan bisa terjadi juga karena sumber daya alam yang tidak dijaga dengan baik. Hari ini kita akan belajar mencari solusi untuk menjaga sumber daya alam sebagai upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Selanjutnya, Ibu akan menerapkan materi terlebih dahulu. Disimak dengan baik ya anak-anak. Ya, Bu. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Jenis sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam ada dua, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang bisa dipakai berulang kali karena bisa pulih dengan cepat. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang jika habis butuh waktu sangat lama untuk terbentuk kembali, bahkan bisa tidak tergantikan. Berikut adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada tumbuhan, air, tanah, udara, hewan, dan sinar matahari. Lalu contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, ataupun emas. Manfaat sumber daya alam sendiri bisa sebagai sumber energi dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi untuk transportasi, listrik, atau air untuk membangkit listrik dari tenaga air PLTA. Kemudian sebagai bahan baku industri, seperti kayu untuk mebel, kapas untuk tekstil, atau biji besi untuk baja. Kemudian sebagai sumber pangan, tanah subur untuk pertanian, air untuk irigasi, dan hewan untuk membuat sebagai bahan makanan. Lalu ada sebagai habitat alami, ikan dan laut sebagai tempat tinggal untuk flora dan fauna. Tahukah kalian bahwa sumber daya alam bisa rusak jika tidak dijaga dengan baik? Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yakni faktor yang pertama adalah faktor manusia dari kegiatan eksploitasi seperti penambangan hutan, pertambangan, ataupun pengambilan ikan dengan ikan harimau. Dari pencemaran seperti pencemaran udara dari kendaraan motor, mobil, ataupun dari industri. Kemudian ada pencemaran air dari sampah-sampah, lalu pencemaran tanah,
Ada juga dari alih fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan produktif, misalnya sawah hutan atau resapan air menjadi kawasan produktif seperti perumahan, industri, atau infrastruktur. Hal ini mengurangi kawasan serapan air dan mengancam SDA tanah. Kemudian dari populasi dan konsumsi, peningkatan populasi, kebutuhan akan lahan, air, dan energi yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Lalu gaya hidup konsumtif, peningkatan permintaan akan barang-barang sekali pakai seperti plastik dan energi yang secara langsung meningkatkan produksi sampah dan gas emisi rumah kaca. Ada juga dari faktor alam seperti bencana geologi, gempa bumi, gunung meletus, ataupun tanah longsor. Dari bencana klimatologis dan hidrologi juga ada seperti kekeringan jangka panjang, banjir alami, ataupun badai dan angin kencang. Terus, pakan sumber daya alam tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri adalah perubahan jangka panjang pada pola suhu dan cuaca. Ketika banyak pohon ditebang, jumlah udara bersih menjadi berkurang. Padahal pohon membantu menyerap gas yang membuat bumi menjadi panas. Jika pohon sedikit, bumi menjadi semakin panas, cuaca berubah-ubah, dan musim tidak teratur. Oleh karena itu, menjaga sumber daya alam sangat penting agar bumi tetap sehat dan iklim tetap stabil. Upaya pelestarian bertujuan untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan di masa depan. Contohnya dengan reboisasi, hemat energi, pengelolaan sampah, hingga program 3R reuse, reduce, recycle. Lalu bisa beralih dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum dan juga menanam pohon. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video pada kita. Karena buang sampah sembarangan. Jawaban kalian tepat sekali.
Jadi masalah yang akan kita angkat untuk belajar kali ini adalah tentang kerusakan sumber daya alam yang berdampak pada perubahan iklim. Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Berhitung 1 sampai 2. Kemudian dari Mbak Diva. 1, 2, 1, 2. Baik. Nanti yang kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Ya, Bu. Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan berikan yang kami berbagi sekolah. Tugas kalian adalah mengidentifikasi faktor penyebab masalah, menganalisis dampaknya terhadap perubahan iklim, dan mencari solusinya. Silakan diskusi anak-anak yang belum. Jangan lupa tentukan peran setiap anggota kelompoknya ya. Iya, Bu. Bu, jawabannya semua ini apa? Dulu kita di bertanggalan. Kita bisa melalui itu ya. Lanjut ya diskusinya. Ya. Gimana? Sekarang. Kalau namanya apa? Kejadiannya apa? Kayaknya visioner gitu. Nanti dia solusinya aja. Ya. Oke. Terus sama apa? Anak-anak diperhatikan lebih ya pertanyaannya. Penyebab utamanya masalah itu apa? Lalu akibatnya itu bagaimana? Dan solusi apa yang mungkin dapat dilakukan? Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang kalian bisa menyusun presentasi kalau kalian silakan bicara. Ini yang Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Silakan kelompok pertama maju. Ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Kegiatan 1, amati contoh gambar kerusakan sumber daya alam berikut, kemudian identifikasi penyebab, tuliskan pada tabel yang tersedia. Gambarnya seperti ini. Yang pertama, kerusakan SDA yaitu pencemaran air sungai. Penyebabnya pembuangan sampah dan limbah rumah tangga ke sungai secara sembarangan. Terus gambar kedua yaitu pencemaran udara. Penyebabnya asap dari pabrik. Terus yang ketiga, kerusakan tanah. Penyebabnya yaitu kegiatan penambangan yang berlebihan tanpa masif. Terus kegiatan 2, menurut bagaimana kerusakan sumber daya alam dapat mengalami perubahan iklim? Kerusakan sumber daya alam dapat menyebabkan perubahan iklim karena hutan yang rusak tidak dapat menyerap karbon dioksida dengan baik. Selain itu, pencemaran udara menambah gas rumah kaca yang membuat suhu bumi meningkat. Akibatnya cuaca menjadi tidak menentu, sering terjadi banjir, kekeringan, dan panas berlebihan. 2. Pilih salah satu contoh kerusakan SDA, jelaskan dampaknya terhadap lingkungan dan iklim. Contohnya, penebangan hutan secara liar. Dampaknya adalah berkurangnya pompa yang berfungsi menyerap air dan karbon dioksida. Lingkungan menjadi panas, tanah mudah longsor, dan sumber air berkurang. Dan ini juga terjadinya perubahan iklim karena suhu bumi meningkat. Kegiatan yang ketiga, tuliskan solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga sumber daya alam dan mengurangi dampak perubahan. Solusi jangka pendek yang bisa dilakukan: menanam kembali pohon di sekitar desa, melarang penebangan pohon sembarangan, mengajak warga menjaga lingkungan bersama. Solusi jangka panjang yang perlu dilakukan bersama dan berkelanjutan: program reboisasi secara rutin, pengelolaan lahan perkebunan secara ramah lingkungan, edukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam. Dari semua solusi yang kalian dapat, pilih satu solusi terbaik. Jelaskan alasan pemilihannya. Solusi terbaik adalah menanam kembali atau reboisasi karena pohon dapat mencegah longsor, menyimpan air, menyejukkan udara, dan menjaga keseimbangan lingkungan dalam jangka panjang.
Sekian kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah dari kelompok A yang kenal Bapak? Saya, Apa silakan Yosi? caranya kalau kita mau mengajak orang lain atau teman-teman yang lain buat menjaga kebersihan gimana? Contohnya yaitu seperti membuang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua ada itu mengurangi sampah plastik. Yang ketiga yaitu tidak menebang pohon sembarangan. Sudah? Gimana Yosi? Iya, makasih ya Mbak Ima. Baik, silakan nomor 1 kembali ke tempatnya. Baik, sudah selesai presentasi semua. Sekarang LKPD-nya silakan dikumpulkan. Iya. Dari presentasi kalian tadi, apakah solusi yang sudah kalian buat sudah tepat, realistis, dan berdampak positif? Sudah, Bu. Solusi apa yang paling terbaik? Itu menanam pohon kembali di area yang kekurangan pohon. Betul sekali. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan membagikan kertas untuk referensi. Nanti kalian tulis referensi kalian. Yang akan kalian jawab adalah yang pertama, apa hal penting yang sudah kalian pelajari hari ini? Kemudian solusi apa yang ingin kalian coba lakukan di rumah atau di sekolah? Lalu apa yang bisa kalian perbaiki dari kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi? Silakan tulis referensinya. Jika sudah, bisa dikumpulkan ke depan. Iya, Bu. Ya, Bu. Mbak Lulu bisa diambil referensi teman-temannya. Iya, Bu. Terima kasih. Nah, anak-anak, kegiatan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon dapat berpengaruh besar terhadap lingkungan kita. Baik, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ayo coba Yosi, apa yang teman-teman pelajari hari ini? Kita telah belajar tentang menjaga sumber daya alam dulu dengan tadi itu apa namanya membuang sampah tempat yang tepat, kemudian sama menanam pohon. Dan ini kita sudah belajar tentang cara menjaga sumber daya alam sebagai upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim seperti menanam pohon daerah yang hutannya sudah gundul, lalu mengurangi penggunaan bahan bakar dengan cara beralih ke transportasi umum atau bersepeda. Sekarang ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan secara individu. Iya, Bu. Bisa kita ya? Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Baik, sekarang silakan buka. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ibu cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.